Bisa bicara banyak setelah aplikasi kita on secara fitur lengkap. Itu tanggal 7 Juli. 7 bulan 7. Kita bakal launch gede-gedean lagi tanggal 7 Juli. Platform baru. Dan kabar gembira buat teman-teman yang sudah menjadi pet trainer sebelumnya, bahwa dia kuenya mendadak menjadi lebih gede lagi. Karena dia menawarkan kepada yang sudah pakai. Kalau kemarin kan pada yang belum pakai, kalau sekarang kepada yang sudah pakai. Logikanya begini. Teteh misalkan Insya Allah serial pengajian rutin di BI nanti kita minta arsipnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad buat di broadcast buat semua, amin. Tapi itu diulang-ulang, jadi bukan kesalahan. Kalau kesalahan mungkin sekali gitu, tapi kalau diulang-ulang itu bukan kesalahan, itu adalah satu keyakinan bahwasanya ya seperti itu gitu. Jadi menurut saya BI ini perlu dievaluasi. Nanti bagaimana pembangunan karakter agamanya itu, kalau misalkan yang ngisi materinya adalah pendakwah yang ya menurut saya itu ya nggak sesuai gitulah intinya. Terlepas nanti misalkan ada yang mendebat gini ya silahkan buktikan kalau memang itu ada faktanya. Nggak ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek Tidi. Ya teman-teman, ini soal dakwah ya. Nah, kita tahu banyak video yang beredar di internet itu tentang Yusuf Mansur, di mana dakwanya nyeleneh, terutama dari saya. Banyak sekali video-video shot yang menurut saya nyeleneh sekali, dari nyuruh ibu nggak bawa duit ke pasar, bawa ambil tunjuk ambil pergi. Nah, banyak lagi lah intinya lah. Itu gini ya teman-teman. Rasulullah itu berbicara tentang ekonomi Islam itu ya nggak seperti itu gitu ya. Jadi penetapan mata uang dirham sama dinar itu salah satu menyatakan bahwasanya yang muamalah itu kayak perdagangan atau hubungan dengan sesama manusia melalui satu sistem ekonomi itu ya dibutuhkan gitu, nggak asal ke pasar tunjuk ambil pergi gitu maksudnya, seperti itu. Nah ini teman-teman, ini Yusuf Mansur kan banyak celananya, tapi tetap di sini saya nggak tahu Yusuf Mansur mengajukan apakah dia mengajukan semacam kayak ingin mengisi kajian di ini institusinya besar ya, Bank BI gitu, apakah dia mengajukan semacam kajian untuk mengisi institusi itu untuk kajian-kajian ya dalam tanda kutip ya, saya nggak mau nyebut itu ceramah, atau pihak BI ini semacam ngundang gitu Yusuf Mansur, dan ini katanya rutin. Nah teman-teman, sebelum kita ngebahas itu, kita lihat dulu deh sejarah BI dengan Pytrend. Kita lihat ini tentang bagaimana sih BI itu semacam memberhentikan atau menyetop atau melarang kegiatan yang namanya Pytrend. Kita lihat dulu teman-teman, yuk teman-teman. Jadi di sana sebenarnya gini, konsep ini di luar sistem, misalkan di luar regulasi yang namanya SIUPL lah, perdagangan langsung atau hal lain. Yang jelas BI mengendus adanya sistem LM itu penggunaan ya mungkin lebih pada penggunaan ya sistem perdagangan mata uang itu ya bukan mata uang e-money itu melalui Pytrend sehingga dihentikan gitu, karena ya tidak sesuai regulasi, di mana ya depositnya itu jadi gini teman-teman, kita bisa dalam satu sistem aplikasi itu kita bisa punya ya deposit tapi bukan real gitu, itu ada jelas ya, kita semua tahu lah, seperti misalkan aplikasi dulu misalkan kayak Gojek dulu itu kalau misalkan dia mau menggunakan deposit fake itu dan uangnya tapi bisa ditukar hanya antar kayak semacam antar aplikasi itu tersendiri gitu ya, nggak bisa berhubungan atau berkaitan langsung dengan bank, karena ada ya IP yang namanya yang bisa berhubungan dengan bank itu sehingga uang itu menjadi terregulasi dan itu memang uang asli gitu. Itu bedanya lah teman-teman. Intinya saya susah menjelaskan ini karena nggak semua orang paham ini. Oke, kedua teman-teman ya, ini ada video yang akhirnya BI memberikan ya semacam izin gitu terkait
e-money jadinya. Saya katakan tadi bahwasanya ada IP. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Ini kita akan bisa bicara banyak setelah aplikasi kita on secara fitur lengkap. Itu tanggal 7 Juli. 7 bulan 7. Kita bakal launch gede-gedean lagi tanggal 7 Juli. Platform baru. Dan kabar gembira buat teman-teman yang sudah menjadi pet trainer sebelumnya, bahwa dia kuenya mendadak menjadi lebih gede lagi. Karena dia menawarkan kepada yang sudah pakai. Kalau kemarin kan pada yang belum pakai, kalau sekarang kepada yang sudah pakai. Logikanya begini. Teteh misalkan beli tiket di X.com. Nah, ketika Teteh beli tiket di X.com, Teteh nggak bisa jual, kecuali penjualan itu di bawah tangan. Oke kan? Misalkan gini, lu pakai X.com ya? Iya. Beliin dulu dong, ntar gua talangin. Itu sih bukan jual beli, namanya nalangin. Nah, Petren per tanggal 1, semua orang bisa menjadi pengguna. Semua orang tanpa terkecuali. Nggak usah nyari pet trainers yang lain. Nggak usah. Download aja, isi kantongnya sendiri, kemudian pakai. Lalu nanti kemudian pet trainer akan nanya, loh, saya berarti nggak bisa jualan lagi. Salah. Nah, orang-orang yang kayak seperti Teteh tadi udah jual, udah beli, tinggal tawarkan. Kenapa nggak ikut sekalian jualan? Nah, ketika mau jualan itulah kita upgrade. Upgrade itu, inilah ditunggu benar oleh para pet trainer seluruh dunia. Sekarang jumlahnya sudah 2,3 juta. Jadi tugas kemudian menjadikan para pengguna menjadi pebisnis udah bukan lagi di tangan pet train office, tapi di tangan pet train leader, duta, dan kemudian para pengguna pet train sebelumnya. Gitu. Baiklah. Saat ini kita sedang menyaksikan pemberian apresiasi Otoritas Jasa Keuangan atas dibentuknya manajer investasi syariah dan juga unit pengelola investasi syariah. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa memberikan penghargaan satu persatu dari perwakilan yang sudah berada di atas panggung. Yang pertama adalah untuk PT Petren Asset Management selaku manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Baiklah, selanjutnya diserahkan kepada Bapak Bambang. Terima kasih buat BI yang terus mengawal Petren, dan hari ini diizinkan oleh Allah Petren memiliki izin transfer dana. Saya tidak tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan Petren Academy. Bagaimana mentransformasikan apa yang kita punya. Jangan-jangan kita ini adalah kapal perang induk tapi baru bawa 2 karung beras. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk tapi kita baru bawa 1 sisir pisang, bahkan setandan pun belum. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk tapi kita baru bawa 2 butir kelapa. Ini adalah PR Petren Academy. Kenapa judulnya Be Transformers? Ya, Anda lah yang mentransformasikan ini semua. Saya mendapatkan istilah ini dari Prof. Denny dan kawan-kawan. Oh gitu. Saya kira mau jadi Bumblebee. Mau jadi siapa yang ketuanya tuh? Optimus. Ya. Rupanya memang mentransformasikan ini. Bagaimana kemudian kekayaan kita ini bisa diketahui dan dinikmati oleh orang banyak. PR. Kita tidak selesaikan hari ini. Hari ini kita men-celebrate saja. Hari ini kita mentasyukuri saja. Hey, kita udah dapat izin. Lu tahu nggak izin ini buat apa? Lu tahu nggak dengan izin ini kita bisa apa? Lu tahu nggak dengan izin ini kita mampu apa? Dulu ingat gak ketika kita bercanda? Perusahaan mana yang gede buat Petren? Perusahaan mana yang besar buat Petren? Let's say kita sebut 1 triliun. Kita akan membeli perusahaan misalkan 1 triliun. 1 triliun ketika dibagi 1 juta, itu 1 juta rupiah. Masih ingat nggak candaan-candaan kita zaman dulu? Indosat dijual 13 triliun. 13 triliun punya 40 juta pelanggan.
Kenapa kemudian harus dijual keluar? Ya, dengan situasi dan keadaan kita tidak mengerti, kita baik sangka, tapi kita jadikan itu pelajaran. Kalau kita punya regulasinya, kita punya sistemnya, kita punya orangnya, kita punya SDM-nya, kita punya will-nya, 13 triliun dibagi 40 juta, itu 325 ribu. 325 ribu kemudian kita bikin structure, kita bikin kemudian payment times-nya 36 bulan, maka ketemunya berapa? Ketemunya cuma 9.000 perak. 9.000 perak itu 1 bulan. Dibagi kemudian 30 hari cuma 300 perak. Pak, mengkolek 300 perak ini dari setiap orang veteran dan Indonesia, disinilah kita pentingnya izin transfer dana. Artinya apa? Percakapan 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dari 2012, hari ini adalah breakthrough-nya. Kategori penyelenggara platform digital teraktif dalam mendorong pengembangan UMKM Indonesia melalui pemanfaatan platform perdagangan berbasis elektronik. Kelompok kanal pembayaran PT Ferritra Sentosa International atau Paytren. Kategori bank pendukung pendalaman pasar keuangan terbaik. Kelompok pendukung pendalaman pasar keuangan rupiah PT Bank Sentral Asia Tbk. Kelompok pendukung pendalaman pasar keuangan falas PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kategori bank pendukung pengendalian moneter syariah terbaik PT Bank Syariah Mandiri. Kategori bank pendukung pengendalian moneter rupiah dan falas terbaik PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk. Oke, gitu teman-teman, itu videonya. Jadi terkait masalah hubungan antara satu perbankan dengan satu sistem aplikasi. Di sini ya aplikasi di Paytren ini ya kan aplikasi e-money, yaitu adalah menggunakan IP. Ya mungkin teman-teman IT lebih paham lah di sini ya. Oke, terlepas daripada IP yang digunakan itu seperti apa, yang jelas katanya kan itu disarankan oleh BI itu untuk bersama dengan Selum, yang katanya Selum itu dibeli. Ini ada kaitannya teman-teman ya. Nah setelah Selum dibeli itu, ya saya nggak tahu dibeli benar atau enggak. Yang jelas Paytren itu memang jadi salah satu project di Selum itu yang akhirnya Paytren itu direstui untuk penggunaan e-money. Karena apa? Ya ada standar penggunaan e-money di Republik Indonesia, terutama ya kita harus deposit dulu ke perbankan, misalkan kayak kerjasama dengan BCA, kita harus deposit dulu di sana, bahwasanya ada penanaman safe deposit di sana agar ketika si nasabah dalam tanda kutip itu mengalami kerugian karena depositnya nggak masuk, itu bisa nagih ke bank tersebut, bukan nagih ke bank tersebut ya. Jadi bank tersebut punya simpanan untuk bisa memberikan lah, intinya seperti itu. Oke, itu akhirnya izin, dan sekarang dia itu ya dalam tanda kutip mengisi lah. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk cek it out. Lagi silaturahim ke Bank Indonesia. Insya Allah didoain buat Pak Gubernur, para deputi Gubernur Senior dan seluruh keluarga besar BI. Masya Allah. Saya ngajar nih di Masjid BI. Insya Allah mudah-mudahan rutin lagi pasca COVID dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sering doa ya buat seluruh keluarga besar BI pusat Indonesia dan BI mancanegara, dan juga semua ekosistemnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan banyak dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah serial pengajian rutin di BI nanti kita minta arsipnya. Sallu ala Nabi Muhammad buat di broadcast buat semua, amin. Oke, gitu teman-teman, itu videonya. Jadi saya nggak tahu apakah Yusuf Mansur itu mengajukan untuk mengisi kajian di BI
karena itu katanya ya di video itu kan udah berlangsung ya. Atau Yusuf Mansur ini diundang oleh BI. Nah, kalau misalkan diundang atau dia mengajukan, sebenarnya terkait itu udah terlaksana ya, apalagi itu menjadi kayak pengajian rutin. Menurut saya teman-teman gini ya, apakah BI nggak memahami ya? Ini terlepas bagaimana itu kasus Petren atau kasus patungan atau misalkan kasus batubara atau apalah yang terkait dengan Yusuf Mansur itu terlepas daripada itu. Kan kalau kita melihat satu ya guru gitu, guru agama terutama, kan lihat dari akhlaknya, terus dari cara dia ya ibaratnya kayak dalam tanda kutip ya ceramah gitu. Kan jelas itu banyak beredar video bahwasanya ceramahnya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan firman Allah. Kita bisa sebutkan itu dengan fakta lah, nggak ada Rasulullah itu nyuruh kita jadi maling, nggak ada lah. Apalagi nuduh Allah maling, itu ada faktanya itu loh. Malaikat maling, banyak sekali seperti itu lah. Terserah itu nyeleneh atau salahan ngomong atau bagaimana, tapi itu diulang-ulang, jadi bukan kesalahan. Kalau kesalahan mungkin sekali gitu, tapi kalau diulang-ulang itu bukan kesalahan, itu adalah satu keyakinan bahwasanya ya seperti itu gitu. Jadi menurut saya BI ini perlu dievaluasi nanti bagaimana pembangunan karakter agamanya itu kalau misalkan yang ngisi materinya adalah pendakwah yang ya menurut saya itu ya nggak sesuai gitulah intinya. Terlepas nanti misalkan ada yang mendebat gini ya silahkan buktikan kalau memang itu ada faktanya. Nggak ada yang kayak gitu, udah pasti itu biasanya itu salah. Nuduh Allah maling, nuduh malaikat maling itu salah, terlepas daripada penafsirannya bagaimana. Tapi nggak boleh menafsirkan seperti itu ya. Nah, terus apalagi kalau ya tunjuk ambil pergi itu kan nggak sesuai dengan regulasi BI gitu. Aneh banget gitu kalau BI yang undang si Pak Jaman atau Yusuf Mansur ini. Oke, terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan ya ini menjadi salah satu protes kita gitu, agar apalagi sekarang kan kita tahu lah banyak cerita pencucian uang kayak gitu. Terus itu kan salah satunya disebabkan karena akhlaknya nggak benar gitu. Bagaimana kalau misalkan pegawai-pegawai BI ini diisi oleh pendakwa yang ya dalam tanda kutip ilmu agamanya masih kurang mumpuni atau misalkan banyak celenanya gitu kok. Saya rasa kita sebagai warga negara Indonesia yang ya menjadi bagian dari BI juga karena kita menggunakan uang dengan sistem BI, ya kita berhak deh protes untuk jangan deh undang Ustadz itu, nanti kalian aneh gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.